Film dimulai dengan ngegas memperlihatkan pasukan Navy SEAL yang tengah bertugas di Suriah, yang pastinya misi ini jauh lebih berat daripada hidup di tanggal tua. Rupanya mereka ditugaskan membantu seonggok agen CIA bernama Robert, di mana misi mereka adalah menyelamatkan Sandra yang ditawan oleh tentara Suriah. Dalam misi berbahaya ini, pasukan dipimpin oleh Letnan John Kelly dan diawasi oleh Letkol Karen. Setelah paham dengan perintahnya, John dan pasukannya pun langsung tancap gas. Setelah berhasil menyelamatkan Sandra, John menemukan fakta kalau tempat itu bukanlah markas tentara Suriah, tapi markas tentara Rusia. Di sini, John pun mulai curiga dengan Robert karena misi ini sangat mencurigakan. Lalu saat akan keluar dari sana, tiba-tiba melihat satu anggotanya jatuh ke ruang bawah tanah, John pun langsung gerak cepat menolongnya. Tapi di sisi lain, Robert justru lebih memilih mengamankan Sandra. Sebagai prajurit yang setia maksudnya kawan, John dan Karen tetap berada di tempat buat mengamankan pasukan mereka. Setelah berhasil membantai semua musuh, John CS kabur dengan helikopter yang sudah disiapkan. Di sana, John sangat marah kepada Robert yang sangat egois. Selain itu, dia juga curiga kalau si Robert emang sengaja ninggalin pasukannya. Tapi dengan watados alias wajah tanpa dosa, Robert bilang kalau dia nggak berniat ngejebak mereka. Dan cocotnya juga bilang kalau itu adalah risiko pekerjaan John. Cocotmu. 3 bulan kemudian, John yang sudah pensiun dari dunia militer terlihat tengah menikmati hidup. Setelah menjalani kehidupan yang brutal, dia akhirnya bisa hidup damai bersama istrinya yang bernama Pam. Apalagi, Pam sekarang tengah mengandung anak pertama hasil kerja keras John. Hari itu, John berbincang dengan salah satu teman tentang pekerjaan barunya sebagai security. Ya, walaupun gajinya cuma setara UMR Jogja, tapi dia merasa senang menjalaninya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan teman seperjuangan John di militer yang juga sedang menikmati hidup bersama keluarga kecilnya. Tapi pas dia lagi buang sampah, tiba-tiba ada mobil menabrak dan melindasnya hingga tewas. Dan di hari itu, satu demi satu anggota John dihabisi oleh sekelompok orang tak dikenal. What the? Sedangkan John dan Pam baru saja pulang ke rumah buat istirahat. Namun John yang nggak bisa tidur pun memilih santuy dulu di lantai bawah. Tapi nggak lama setelah itu ada gerombolan orang bersenjata yang diam-diam menyelinap masuk rumah John. Sontak, John yang punya insting tajam pun menyadari ada penyusup di rumahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung bersiaga dengan senjatanya. Sedangkan di lantai atas, gerombolan misterius itu menebaki ranjang untuk membunuh John. Tapi ternyata yang ada di ranjang itu adalah Pam. Mendengar suara tembakan, John pun langsung membrutal. Walaupun sempat ketembak, John mampu membantai mereka. Tapi sialnya salah satu dari gerombolan itu masih hidup dan berhasil melarikan diri. Sedangkan John yang terluka parah cuman bisa merangkak ke kamar buat ngecek kondisi Pam. Dan ketika melihat istrinya sudah nggak bernyawa, John merasa dunianya runtuh. Lalu tak lama kemudian dia pingsan karena kehabisan banyak darah. Setelah kejadian itu, CIA mengadakan rapat dengan para petinggi dan anggota Navy SEAL. Di sini, Robert dikasih tugas untuk mengusut tuntas kasus ini. Robert bilang kalau John dan kawan-kawan yang tewas kemungkinan terlibat dalam tindakan kriminal. Jadinya mereka punya musuh yang akhirnya balas dendam. Mendengar itu, Karen pun marah karena Robert terkesan menghina kesatuannya. Berpindah ke rumah sakit, John yang baru saja siuman harus menerima kenyataan pahit, di mana istri dan bayi yang ada dalam kandungannya kini sudah berada di alam yang berbeda. John pun meminta tolong kepada Karen buat nyari tahu identitas pelaku yang kabur. Namun Karen nggak bisa bantu banyak karena penyelidik di kasus itu adalah Robert. Beberapa hari kemudian, Karen dapat
undangan rapat rahasia bersama Robert. Selain itu, perwakilan Menteri Pertahanan yang bernama Clay juga bakalan ikut dalam pertemuan ini. Dari hasil penyelidikan, Robert memberitahukan kalau pelakunya adalah tentara Rusia. Mereka diduga melakukan misi balas dendam atas peristiwa yang terjadi di Suriah. Sayangnya, Clay memutuskan untuk menutup kasus itu demi menjaga hubungan baik dengan Rusia. Otomatis Karen naik pitam. Baginya, Rusia udah kelewat batas karena ngebunuh Pam dan bayinya yang nggak bersalah. CIA's position on this moving forward is that the matter is closed. Di sisi lain, John yang udah sembuh mulai rutin berlatih karena kalau pemerintah nggak mau ngusut kasus pembunuhan itu, maka dia akan melakukannya sendiri. Selesai olahraga, dia mendapat kabar dari Karen bahwa pelakunya adalah tentara Rusia. Tapi CIA dan pemerintah malah menutup kasusnya. Prihatin sama keadaan John, Karen akhirnya memberikan informasi tentang seorang pembuat identitas palsu bernama Andrei Vasiliev. Si Andrei ini yang membantu tentara Rusia masuk ke Amerika. Jadi kemungkinan dia tahu siapa dalang dari semua ini. I got him from Secretary Clay. Andrei Vasiliev, ex-FSB, he's not... Malam harinya, John pulang ke rumah dengan perasaan sedih yang mengendap di dadanya. Hatinya terasa kosong. Di dunia yang kejam ini, dia nggak mungkin bisa hidup tanpa Pam yang selalu ada di sisinya. Dengan dendam yang numpuk setinggi Gunung Semeru, John pun bertekad untuk membrutal. Dia kemudian minum beras kencur sampai kobam, lalu pergi ke rumah Andre buat nyari info pelaku. Melihat Andre yang mau pergi sama pengawalnya, John pun langsung mengikuti mereka dan... Setelah membakar mobil Andre, John nekat masuk ke dalam mobil tersebut. Di tengah kepungan api, John memaksa Andre memberitahu nama pelaku. Karena takut mati terbakar, Andre pun akhirnya ngasih tahu kalau pelaku yang berhasil kabur itu bernama Viktor Rykov. I'll give you a name. Viktor Rykov. Karena tindakan John tersebut, hubungan antara Amerika dan Rusia pun semakin memanas. Bahkan, dua negara itu diprediksi bakal perang dalam waktu dekat. Dan berita itu sampai ke telinga Clay selaku perwakilan Menteri Pertahanan. Lalu nggak lama setelah kejadian, John dihukum dan ditahan di penjara yang penuh dengan mafia Rusia. Saat dikunjungi Karen, John bilang kalau dia sudah mengantongi satu nama. Bagi John, kasus ini bukan cuma soal dendam pribadi, tapi juga harga diri yang diinjak-injak oleh negara sendiri. Padahal John adalah veteran yang layak dihormati jasanya. Oleh karenanya, John akan mengejar si pelaku kemanapun dia pergi. Nggak peduli dia sembunyi di Moskow atau di Nganjuk, pasti akan dia kejar. Namun sialnya, penjara ini dipenuhi oleh orang Rusia dan sipir yang sangat brutal. Mereka membuat John murka dan langsung diberi pelajaran tanpa ampun. Di saat John mengobrak-abrik penjara, utusan Clay tiba-tiba datang. Dia lantas meminta John untuk berhenti membrutal karena pemerintah janji akan mengusut kasus ini lagi. Yakin bisa dipercaya? Saya sih nggak yakin. Tapi John akhirnya mau bicara baik-baik dan ternyata Karen dan Clay juga ikut menemuinya. Lalu utusan Clay menunjukkan beberapa foto termasuk foto Rykov si pelaku yang berhasil kabur. Ternyata Rykov adalah mata-mata Rusia yang nyamar jadi warga negara Amerika. Selain itu, dia juga merupakan buronan CIA. Menurut informasi dari Intel, Rykov sekarang berada di Rusia setelah sempat bersembunyi di Tulungagung. Yeah, that's him. Rykov is alive. We need to find him and bring him in. We know his He's probably stationed out of Russia. I need to be on that team. Mengetahui kalau pembunuh istrinya masih berkeliaran, John pun nawarin diri untuk ikut dalam misi penangkapan Rykov. Walaupun sempat menolak, Clay akhirnya setuju. Namun syaratnya, John harus membelikannya Samsu 2 salop. Dan tentu saja, John harus balik ke penjara setelah misinya selesai. Tanpa pikir panjang, John pun sanggup memenuhi 2 syarat tersebut. Keesokan harinya, John bersama timnya siap-siap tancap gas. Sebelum OTW, John memastikan bahwa semuanya sudah aman. Karena baginya, ini adalah misi hidup dan mati. Di sisi lain, Robert milih berangkat lewat jalur darat. Dan entah kenapa, John punya firasat buruk bahwa Robert akan mengacaukan misinya. Setelah beberapa saat, pesawat pun sampai di wilayah Rusia. Tapi pas mau mendarat, pesawat tersebut tiba-tiba diserang musuh. This is Russian Air Force on SU-5. Divert immediately to Berlinsk airdrome. Atlantic 104, you are garbled and unreadable.
Untungnya, John jatuh ke tengah laut tanpa berlama-lama. John langsung melakukan evakuasi sebelum pasukannya tenggelam. Sesampainya di rumah aman, John CS pun berpikir kalau kejadian tadi ada hikmahnya juga. Karena kalau Rusia udah nganggep mereka mati, maka misi ini akan lebih mudah. Tapi yang aneh, kenapa Robert nggak ikut naik pesawat bersama mereka? John curiga kalau Robert berkhianat. Dan di tempat lain, Robert yang lagi nonton berita kematian John dikagetkan oleh kemunculan John dan kawan-kawan. Tapi mereka bukan hantu. Di sini, John memaksa Robert buat mengakui kebusukannya. Terlebih lagi, ada 2 orang pembunuh asal Rusia yang sedang bersamanya. Same thing happened in Aleppo. Captured target in apartment building. Get them to you. Robert pun membela diri dan bilang kalau dia sengaja bayar pembunuh buat menghabisi Rykov. Hal itu dia lakukan setelah mendengar berita kematian John. Selain itu, Robert bilang dia sudah melacak keberadaan Rykov. John pun akhirnya percaya. Tapi kalau si Robert terbukti berkhianat, John nggak akan segan untuk mencincang tubuhnya. Berbekal informasi dari Robert, mereka pun langsung menjalankan misi penangkapan Rykov. Sesampainya di lokasi, John melarang Karen dan tim ikut bersamanya. Karena buat balas dendam, dia harus membunuh Rykov dengan tangannya sendiri. Namun, ternyata Rykov sudah tahu kedatangan mereka. Bahkan, dia sudah siap dengan bom di tubuhnya. Dia mengancam akan meledakkannya jika John dan kawan-kawan berani mendekat. Rykov pun memberitahu kalau mereka semua cuma pion-pion yang diperalat oleh pemerintah Amerika. Karena ternyata Rykov bukanlah agen Rusia, tapi orang yang bekerja untuk CIA. Amerika sengaja mengusik Rusia agar terjadi perang besar-besaran. Rykov lalu memperingatkan John buat hati-hati sama Clay. Karena ternyata Clay lah dalang dari semua kekacauan ini. Setelah membacot, Rykov pun meledakkan diri. Nggak cukup di situ, John CS kemudian diserang oleh sniper yang berhasil menembak salah satu anggota John. Lalu dengan cepat John langsung membagi tugas untuk menghalau tembakan musuh. Sniper covering the entry point. We need to find another way. Tapi sniper itu sama sekali enggak memberikan celah. Bahkan ketika 2 orang polisi Rusia datang ke TKP, si sniper langsung membantai mereka. Karena hal itu, John CS pun dibuat semakin tersudut. Karena udah pasti Mbah Putin akan menuduh mereka sebagai pembunuh polisi. Di tengah putus asa, John meyakinkan pasukannya bahwa semua ini bisa dilewati asalkan mereka kompak sampai akhir. Mendengar itu, semua anggota pun siap mempertaruhkan nyawa mereka. Bahkan Robert yang egois pun mau bekerja sama. Dan tanpa berlama-lama, mereka langsung melacak lokasi sniper itu. Kemudian Karen dan John menyusup ke tempat tersebut, sedangkan anggota lain bertugas buat mengalihkan perhatian. Setelah membunuh sniper itu, John CS buru-buru keluar, tapi sialnya mereka sudah dikepung oleh polisi dan tentara Rusia. Selain itu, salah satu anggota juga tewas karena kehabisan darah. Hal itu membuat John sangat terpukul. Karena nggak ada pilihan lain, John meminta anggotanya pergi, sedangkan dia akan menghadapi mereka seorang diri. Lagi pula, dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Lalu dengan penuh keberanian, John pun beraksi.
berkat kenekatan John, akhirnya Karen dan yang lain berhasil lolos di tengah kekacauan itu. Sedangkan John masih harus bertempur melawan puluhan musuh. Walaupun udah ketembak berkali-kali, John tetap perkasa. Dan selain pakai otot, dia juga mampu bertarung menggunakan otaknya. Setelah bantai-bantai, John berhasil lolos dengan menyamar sebagai tentara Rusia. Dia kemudian pergi menyusul pasukannya dengan kondisi yang terluka parah. Untung saja nyawa John berhasil diselamatkan Karen. Tanpa buang-buang waktu, mereka semua langsung pulang ke Amerika lewat jalur laut. Dalam perjalanan, mereka semua akhirnya sadar kalau mereka terjebak dalam skenario adu domba. Untuk mengungkap semua ini, Robert pun memberikan saran agar John memalsukan kematiannya. Dengan begitu, dia bisa lebih bebas dalam memburu dalang dari kasus ini. John pun setuju. Dia juga sadar kalau Robert aslinya bukan jahat, cuma sedikit egois dan kuper aja. Pada suatu malam, Clay makan malam di warung seblak premium. Tapi pas dia pergi ke toilet, John tiba-tiba muncul di hadapannya. Sontak Clay pun terkejut bukan main, karena dia ngira kalau John udah almarhum. Lalu setelah itu, Clay pura-pura bego yang membuat John murka. Alhasil, John pun langsung menghajarnya. I know what you think you're doing, Sam. Saat siuman, Clay panik karena dia diborgol di dalam mobil. John minta penjelasan dari Clay kenapa dia tega melakukan semua ini. Awalnya Clay tutup mulut, tapi John mengancam akan membunuh anaknya. Akhirnya Clay terpaksa ngaku kalau dia melakukan itu biar Amerika lebih disegani. Bagi dia, negara yang besar harus punya musuh yang besar juga. Jadi Amerika bisa membentuk aliansi dengan musuh-musuh Rusia. Terlepas dari alasannya, John tetap nggak terima kenapa anak dan istrinya ikut dikorbankan. Dengan sisa-sisa kemarahan di hatinya, John pun ngajak Clay untuk mabar alias mati bareng, dan tanpa mengucap bismillah dia langsung menerjunkan mobilnya ke sungai. Setelah melihat Clay tewas, John nggak berniat naik ke darat lagi karena di titik ini dia lebih pengen pindah alam agar bisa ketemu dengan Pam dan anaknya. Beberapa hari kemudian, Karen mengadakan upacara pemakaman John. Di sini, dia membuat makamnya berada di samping nisan Pam agar mereka selalu bersama. Tapi pas Karen mau balik, nggak disangka-sangka, ternyata John masih hidup. Rupanya, Karen berhasil menyelamatkan John yang tenggelam di sungai. Dan sesuai rencananya, dia akan hidup dengan identitas baru. Di sisi lain, Robert memberikan sebuah rekaman kepada presiden yang ternyata isinya adalah bukti kejahatan dan konspirasi Clay. Lalu besoknya, John berniat healing ke Tulungagung. Di sini, Karen sudah menyiapkan paspor baru John dengan nama John Clark alias yang diganti cuma nama belakangnya doang. Padahal kalau mau ganti identitas, bisa pakai nama Agus Codet Udin Ngondoy atau Maman Bengkel. Setahun kemudian, John menemui Robert yang udah naik jabatan jadi kepala CIA. Dalam pertemuan ini, John mengusulkan agar CIA membuat tim khusus karena menurutnya peristiwa kemarin bisa terulang lagi. Tim ini akan dibentuk dengan anggota gabungan dari Amerika, Inggris, dan anggota NATO. Supaya lebih gahar, tim ini akan diberi nama KKT, kerja-kerja tipes. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat